Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Miftahul Khair, CKP Angkatan 11 dari SDN Kemayoran 1, Kota Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana modul ini saling terkait dengan modul-modul sebelumnya dan bagaimana materi ini memberikan landasan teori untuk merancang program yang bisa memberi dampak positif bagi murid. Perasaan setelah mempelajari dan memahami modul 3.3. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih siap dan percaya diri untuk merancang program yang benar-benar berfokus pada perkembangan holistik murid. Modul ini memberikan pemahaman tentang pentingnya program yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada karakter, keterampilan sosial, dan emosional murid. Saya juga merasa lebih siap untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berdampak positif bagi mereka. Intisari modul 3.3. Intisari dari modul 3.3 adalah sebagai berikut. Perencanaan program. Program yang dirancang harus berfokus pada kebutuhan nyata murid, baik dari sisi akademik, sosial, maupun emosional. Program ini juga harus menyasar pengembangan karakter murid agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan program. Pelaksanaan program memerlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Semua pihak perlu terlibat agar tujuan program dapat tercapai. Evaluasi program. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengukur dampak dari program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar program semakin efektif di masa depan. Keterkaitan dengan modul sebelumnya. Modul 3.3 sangat terkait dengan modul-modul sebelumnya, terutama dalam hal 1. Kompetensi sosial emosional atau KSE. Salah satu komponen penting dari program yang berdampak adalah pengembangan KSE murid. Program yang baik harus mampu meningkatkan kemampuan murid dalam mengelola emosi, berempati, dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi. Modul sebelumnya mengajarkan tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam konteks ini, program yang dirancang harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing murid, sehingga setiap murid dapat berkembang secara optimal sesuai potensi mereka. Perspektif tentang program berdampak positif. Dari pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana program yang berdampak positif pada murid seharusnya direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Perencanaan program. Dalam merancang program, kita harus memastikan bahwa program tersebut relevan dengan kebutuhan murid. Ini termasuk pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan tentu saja pencapaian akademik. Pelaksanaan program. Pelaksanaan program harus bersifat kolaboratif, melibatkan murid secara aktif dalam setiap langkah, serta melibatkan pihak terkait seperti orang tua dan masyarakat. Evaluasi program. Program tidak akan sukses tanpa evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah tujuan program tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap murid. Langkah-langkah program yang berdampak positif. Untuk memastikan program memberikan dampak positif, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, perencanaan berbasis kebutuhan murid.
Program harus didesain berdasarkan hasil observasi dan pemahaman terhadap kebutuhan murid, baik akademik maupun non-akademik. 2. Pelaksanaan yang partisipatif dan inklusif. Program yang dijalankan harus melibatkan murid secara aktif, memanfaatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat sekitar. 3. Evaluasi berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya untuk melihat apakah tujuan tercapai, tetapi juga untuk menentukan langkah perbaikan agar program bisa terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi murid. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, program yang berdampak positif pada murid harus direncanakan dengan hati-hati, melibatkan semua pihak yang relevan dalam pelaksanaannya, dan dievaluasi secara terus-menerus. Tujuan utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan menyeluruh murid, baik dalam hal akademik, sosial, emosional, dan karakter. Dengan demikian, program yang kita rancang akan membantu murid menjadi individu yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian presentasi saya tentang koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.